Halo, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di sini kami akan mereview dan berbagi source code aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengajuan Surat dan Monitoring Surat Online. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke inti videonya, di sini teman-teman dapat mengklik tombol like, komen, subscribe, dan share video ini agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten khususnya seputar dunia IT. Nah, langsung saja seperti biasa, di sini dalam menjalankan program ini saya merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan XMPP versi 7.3.3 ini. Yang dimana di sini teman-teman dapat mengunduh XMPP versi ini melalui link di deskripsi video ini. Nah, setelah mengunduh dan memasang XMPP versi 7.3.3, di sini teman-teman aktifkan Apache dan MySQL pada XMPP tersebut. Setelah mengaktifkan Apache dan MySQL, di sini teman-teman pergi ke browser teman-teman dan ketikkan pada kolom pencaharian localhost/phpMyAdmin. Nah, pada phpMyAdmin inilah di sini kita akan membuat database dari aplikasi Sistem Informasi Pengajuan Surat dan Monitoring Surat Online tersebut. Untuk membuat database-nya, di sini kita klik New. Setelah itu pada bagian database name, di sini teman-teman ketikkan surat seperti ini. Setelah itu klik Create. Nah, setelah berhasil membuat database-nya, di sini teman-teman import file database ke dalam folder database ini dengan cara klik import. Setelah itu pilih Core File dan cari file database-nya, yaitu di exam, terus masuk ke htdocs. Setelah itu masuk ke folder surat. Nah, di dalam folder surat inilah di sini terdapat sebuah folder, yaitu folder database. Di dalam folder database inilah terdapat sebuah file database dari aplikasi Sistem Informasi Pengajuan Surat dan Monitoring Surat Online tersebut. Nah, kita pilih. Setelah itu kita klik Open. Setelah berhasil memasukkan filenya, di sini kita scroll ke bawah dan klik Go. Setelah berhasil membuat database dari aplikasi Sistem Informasi Pengajuan Surat dan Monitoring Surat Online, di sini teman-teman dapat membuka aplikasinya dengan cara klik New Tab. Setelah itu pada bagian kolom pencaharian kita ketikkan localhost/surat seperti ini. Setelah itu kita klik Enter. Nah, seperti inilah tampilan halaman front-end dari aplikasi Sistem Informasi Pengajuan Surat dan Monitoring Surat Online tersebut. Di sini terdapat beberapa menu yang dapat kita manfaatkan. Seperti yang pertama, di sini terdapat menu profile. Untuk tampilan menu profilnya seperti ini. Di sini teman-teman dapat mengganti profil ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada menu struktur organisasi. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Di sini teman-teman dapat mengganti struktur organisasi ini melalui admin dari aplikasi Sistem Informasi Pengajuan Surat Online dan Monitoring Surat ini. Terus selanjutnya di sini ada menu pengajuan surat. Nah, di menu pengajuan surat inilah di sini teman-teman dapat mengisi form pengajuan suratnya, yang dimana isi form ini akan dikirimkan ke admin dari aplikasi Sistem Informasi Pengajuan Surat dan Monitoring Surat itu. Nah, di sini teman-teman juga dapat melampirkan file PDF dengan maksimal 5 MB. Seperti itu. Lanjut, menu selanjutnya di sini ada menu tracking surat. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Di sini kita dapat men-tracking sejauh mana surat diproses dengan cara memasukkan ID yang sudah diberikan pada menu pengajuan surat tadi. Nah, contoh kita masukkan ID yang sudah saya buat, terus kita cari. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Di sini kita dapat melihat sejauh mana surat itu diproses. Selain itu juga di sini kita dapat melihat file yang telah kita kirimkan kepada admin tadi. Lanjut ke menu yang berikutnya, di sini ada menu login.
Untuk tampilannya seperti ini. Di sini kita dapat login melalui dua level. Yang pertama level admin dan yang kedua level pegawai. Nah, untuk yang pertama di sini kami akan mendemonstrasikan login melalui admin terlebih dahulu. Nah, untuk loginnya di sini teman-teman masukkan username dan password yang sudah terdaftar pada database dari aplikasi ini. Contoh di sini kita login ke admin terlebih dahulu. Nah, seperti inilah tampilan halaman admin dari aplikasi sistem informasi pengajuan surat dan monitoring surat online. Di sini yang pertama kita akan disambut oleh halaman dashboard, yang dimana di dalam halaman dashboard di sini terdapat tampilan grafik surat masuk. Terus di sini ada tampilan grafik surat keluar dan grafik surat keterangan. Nah, selain itu juga di sini terdapat jumlah surat masuk, terus ada jumlah surat keluar, jumlah surat keterangan dan jumlah user dari aplikasi ini. Selain menu dashboard, di sini terdapat menu manajemen surat, yang dimana di dalam menu manajemen surat di sini memiliki 4 buah submenu. Yang pertama ada submenu pengajuan surat. Untuk tampilannya seperti ini. Di menu pengajuan surat di sini kita dapat mengupdate status sejauh mana surat itu diproses. Contoh di sini kita update statusnya menjadi ditandatangani lurah atau selesai. Kita update. Maka secara otomatis data tadi telah diupdate. Lanjut ke menu yang berikutnya, ada submenu surat masuk. Untuk tampilannya seperti ini. Di menu surat masuk di sini kita dapat melakukan beberapa aksi seperti edit, terus ada delete atau hapus dan menambahkan surat masuknya. Nah, di sini kita dapat memasukkan file ke dalam surat masuk ini. Selain itu juga di sini kita dapat melihat isi file yang telah kita masukkan tadi, seperti itu. Lanjut di sini ada menu surat keluar. Untuk tampilannya masih sama, di sini kita dapat melakukan edit, hapus, lihat dan menambahkan surat keluar tadi. Terus yang terakhir di sini ada submenu surat keterangan. Di sini juga masih sama, kita dapat mengedit. Terus di sini kita dapat menghapus, melihat dan menambahkan isi surat keterangan tadi, seperti itu. Lanjut ke menu yang berikutnya, di sini ada menu galeri. Nah, di dalam menu galeri di sini memiliki beberapa submenu seperti profil kelurahan. Nah, di sini kita dapat mengedit profil kelurahan yang dimana nantinya akan ditampilkan ke halaman front end tadi. Lanjut di sini ada submenu struktur kelurahan. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini kita dapat mengedit foto struktur kelurahannya. Nah, di sini teman-teman dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang dimana foto ini nantinya akan dikirimkan ke halaman front end tadi. Terus selanjutnya di sini ada submenu struktur LPM, masih sama. Di sini kita dapat mengedit. Terus ada struktur 5, struktur pemuda dan ketua RT atau RW. Di sini masih sama. Lanjut ke menu yang berikutnya, di sini ada menu penduduk. Nah, di sini kita dapat melakukan beberapa aksi seperti mengedit, menghapus dan menambahkan penduduknya, seperti itu. Lanjut di sini ada menu manajemen pegawai. Masih sama, di sini kita dapat melihat foto pegawainya, terus melakukan beberapa aksi seperti mengedit data pegawai ini. Terus di sini kita juga dapat menambahkan pegawai. Nah, seperti itu. Lanjut di sini ada menu manajemen user. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Di sini kita dapat menambahkan user atau pengguna dari aplikasi ini. Selain itu juga di sini kita dapat mengedit dan menghapus usernya. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir di sini ada menu logout, yaitu untuk keluar ke halaman login tadi. Lanjut, di sini kami akan mendemonstrasikan kepada teman-teman login ke salah satu akun pegawai. Nah, di sini kita masukkan username dan password dari pegawai tersebut. Untuk tampilan halaman pegawai dari aplikasi sistem informasi pengajuan surat dan monitoring surat online seperti ini. Di sini yang pertama kita akan disambut oleh halaman dashboard, yang dimana di dalam halaman dashboard ini memiliki beberapa submenu. Yang pertama ada surat masuk, surat keluar, dan grafik surat keterangan. Selain itu juga di sini terdapat jumlah surat masuk, terus jumlah surat keluar, jumlah surat keterangan, dan jumlah pengguna atau user dari aplikasi ini. Nah, untuk menu dari
pegawai lebih simpel. Di sini ada manajemen surat, yang dimana di dalam manajemen surat di sini memiliki 4 buah submenu. Yang pertama ada pengajuan surat. Di sini juga masih sama, kita dapat melakukan update status. Terus selanjutnya di sini ada submenu surat masuk. Untuk tampilannya seperti ini, masih sama. Di sini kita dapat melihat filenya, terus mengedit, menghapus, dan menambahkan file. Selanjutnya ada surat keluar dan submenu surat keterangan seperti itu. Lanjut ke menu yang berikutnya. Di sini ada menu galeri. Nah, di sini kita juga sama dapat mengedit profil dari kelurahan itu. Terus ada submenu struktur kelurahan. Di sini kita juga sama masih bisa mengedit. Terus di sini ada struktur LPM dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut di sini ada menu penduduk. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini kita juga dapat menambahkan data penduduknya. Dan yang terakhir di sini ada log out, yaitu untuk keluar ke halaman login tadi. Nah, mungkin itu saja sedikit review singkat tentang aplikasi sistem informasi pengajuan surat dan monitoring surat online ini. Di sini teman-teman dapat mengcustom aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.